Pak Yandri, selamat pagi. Ya, selamat pagi Kak Lele, para pendengar sekalian, selamat pagi. Oke, Pak Yandri, kapan kegiatan ini berlangsung begitu? Ya, kegiatan BIMTEK pemulihan dan transformasi pembelajaran ini Mhm. dilaksanakan BPMP NTT eee, sejak tanggal 9 sampai dengan 12 Oktober itu di Region Timor. Mhm. Kemudian, untuk Manggarai dan Manggarai Timur seperti yang disebutkan Kak Leli tadi, Mhm. itu dilaksanakan pada tanggal 17 sampai dengan 20 Oktober baru saja Oke, ini. berarti ini Ya. masih terus berlangsung sampai dengan besok begitu Pak Yandri ya? Betul betul, ya ya ya. Oke, dan kenapa Ya. memilih, Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur ini untuk, melaksanakan kegiatan BIMTEK ini? Iya iya, Kak Leli dan, pendengar sekalian, Mhm. sebenarnya bukan hanya Manggarai dan Manggarai Timur. Seluruh Mhm. kabupaten di Nusa Tenggara Timur Mhm. itu, dilibatkan dalam kegiatan ini. Kebetulan yang di Manggarai Timur dan Manggarai itu yang dilaksanakan tanggal 17 sampai 20 Oktober, di saat yang sama Mhm. itu, dilakukan di region yang lain, region Flores seluruhnya, dan Mhm. ada yang berlangsung di Sumba, Kak Leli. Oh Kalau yang begitu. Timor sudah dilakukan minggu yang sebelumnya. Mhm. Dan untuk Ya, jadi, kabupaten-kabupaten lain? bukan ya, sorry, Iya, ya, bagaimana maaf Pak maaf Yandri? maaf Kak Leli. Mhm. Ya, jadi, bukan hanya Manggarai dan Manggarai Timur ya. Oke. Dan untuk kabupaten-kabupaten lainnya apakah sudah dilaksanakan begitu BIMTEK yang sama ini Pak Ya Yandri? ya, betul. Kabupaten lain di daratan timur itu sudah dilaksanakan minggu lalu, sedangkan yang di Flores dan Sumba minggu ini, bersamaan dengan yang dilakukan di Manggarai dan Ah, Manggarai Timur. Ya oke. Dan ini sasarannya adalah guru-guru begitu ya, di ya, 2 kabupaten. Apakah, betul. semua guru diwajibkan untuk ikut atau ada persyaratan-persyaratan khusus begitu Pak Yandri? Iya. Ya, eee, kegiatan ini dilaksanakan Mhm. untuk sekolah-sekolah Mhm. yang berdasarkan hasil asesmen nasional tahun 2022, itu kompetensi literasi siswanya, berada di bawah kompetensi minimum. Jadi Jadi standarnya tahun seperti itu ya? 2022, Mhm. ya betul. Jadi tahun 2022 Mhm. itu, ada asesmen nasional yang hasilnya sudah dirilis, sedangkan, 2023 ini baru akan dilakukan, belum dilakukan, akan dirilis tahun 2024. Nah, hasil 2022 itu, ternyata ada sekolah-sekolah di Nusa Tenggara Timur Mhm. yang, kemampuan literasi siswanya itu di bawah kompetensi minimum. Nah, sekolah-sekolah yang siswanya, Mhm. berdasarkan hasil asesmen nasional kompetensi literasinya itu di bawah kompetensi minimum, itulah yang diundang pada, kegiatan ini, Kak Lele. Mhm. Jadi tidak semua guru di semua sekolah, hanya guru dari sekolah-sekolah yang saya sebutkan tadi, dan Mhm. satu sekolah kita karena keterbatasan tempat dan tentu saja anggaran, Iya. kita, satu sekolah itu hanya 2 orang, satu kepala sekolah Mhm. dan satu guru. Begitu Kak Lili. Oke, gurunya ini, sesuai dengan kesepakatan dari sekolah begitu ya? Betul, itu ditetapkan oleh sekolah dan dinas pendidikan. Mhm. Baik Ya Bapak, ya ini tadi berdasarkan asesmen ya, rendahnya ya tingkat literasi di beberapa sekolah yang ada di Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur ini karena kita bicara, ya, pada kegiatan BIMTEK yang sudah dilaksanakan sejak 17 sampai dengan 20 nanti begitu Bapak ya. iya, Nah 20 nanti, aha, ya nah ya. ini total yang diundang untuk mengikuti, BIMTEK ini ada berapa banyak sekolah? Iya, untuk Manggarai dan Manggarai Timur totalnya ada 55 sekolah, 55 SD ya. Mmm, Sekolahnya sekolah SD saja, itu oke. ada 55, itu terdiri dari, 52-nya itu dari Manggarai, dan di Manggarai Timur itu hanya 3 sekolah. Hanya Mmm. 3 sekolah yang memang kompetensi literasi siswanya itu di bawah kompetensi minimum, sehingga hanya 3. Mhm. Itulah kenapa dilaksanakan di Manggarai, di Ruteng. Karena Oke. yang Manggarai Timur hanya 3 sekolah. Nah, Mmm. karena ada 55 sekolah, 52 di Manggarai dan 3 sekolah di Manggarai Timur, Mhm. 55, setiap sekolah 2, berarti hanya 110, Oke. peserta.
Ya, Oke, itu gitu Kak. data yang ada di Kabupaten Manggarai dan juga Manggarai Timur begitu Manggarai. ya? Iya, Aha. iya. Nah, ini bagaimana dengan kabupaten-kabupaten lainnya yang ada di Iya, Flores, iya. Pak Iya, Yandri? Mhm. iya, iya. Eee, di kabupaten lain juga jumlahnya banyak dan Mhm. totalnya di NTT itu, Iya. jumlah sekolah atau sekolah-sekolah dasar yang, kompetensi literasinya itu di bawah kompetensi minimum Hmm. ada 478 Kak Lely dan pendengar sekalian, ada Mmm, 478 jadi lumayan banyak. lumayan banyak ya. Ini Gitu untuk maksudnya. Iya, iya, 2022 ya. Kita belum tahu nih data iya. untuk 2023 nanti akan dirilis di 2024 ya? Betul, kalau cepat bisa di akhir tahun 2023, Oh tapi iya. biasanya di awal tahun 2024. Oke, baik. Ya, Pak Yandri, ini sebenarnya tujuan dari BIMTEK ini apa? ya, karena, eee, kompetensi literasi siswa kita itu, di bawah kompetensi minimum atau yang rendah-rendah, Mhm. kita berasumsi bahwa para guru ini dan kepala sekolah mesti dibekali dengan pengetahuan, pemahaman, dan juga keterampilan Mhm. bagaimana membimbing atau mendampingi anak-anak di sekolah supaya kemampuan literasinya meningkat. Jadi di, di BIMTEK ini kita, BPMP itu membekali guru mengenai bagaimana melakukan pembelajaran dan asesmen, bagaimana menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, sehingga anak-anak bisa belajar dengan sukacita, terutama ketika ya, pembelajaran yang berkaitan dengan literasi. Mhm. Kemudian kita juga berharap mereka punya pemahaman dan juga nanti mau membentuk komunitas belajar di masing-masing sekolah. Komunitas Mmm. belajar ini menjadi forum atau menjadi tempat wadah bagi para guru untuk belajar bersama Mmm. dari, oleh, dan untuk guru. Begitu Kak Oke. Lely. Jadi output-nya setelah kegiatan ini, diharapkan bisa membentuk suatu komunitas begitu, Pak Yandri ya? Betul, betul. Ya, ya, betul. Oke. Jadi Mhm. kalau di sekolah itu nanti terbentuk komunitas belajar, Mhm. itu kan mereka akan menentukan waktu belajar mereka. Taruhlah 1 minggu itu 2 jam, begitu. Mhm. Ada sekolah yang memilih hari Sabtu, ada yang Jumat. Mhm. Sepulang sekolah itu mereka belajar bersama 2 jam sebagai satu komunitas Mhm. yang di situ mereka akan membahas apa saja masalah yang dihadapi oleh para guru ketika mengajar di kelas, terutama yang berkaitan dengan literasi, dan itu dibahas, kemudian dicarikan solusi untuk Oke. penanganannya. Iya. Begitu begitu Kak. Baik, Pak Yandri ini, materi yang sudah diberikan dan akan diberikan sampai dengan tanggal 20, Oktober nanti ini, apa saja? Kemudian siapa pematerinya? Iya, iya, iya. Di BIMTEK ini diberikan materi tentang tentu secara umum tentang pemulihan dan transformasi pembelajaran melalui Mhm. penguatan literasi. Di para narasumber itu mendampingi eh, guru yang mengikuti pelatihan itu untuk belajar apa saja kompetensi literasi yang harus dimiliki oleh guru SD, kemudian konsep transformasi pembelajaran yang benar itu kayak apa, bagaimana melakukan asesmen pembelajaran yang menyenangkan dan segera bisa ditindaklanjuti hasilnya. Kemudian para peserta juga dibekali dengan literasi yang berbasis teks multimodal, kemudian bagaimana mereka memanfaatkan bahan bacaan multimodal untuk penumbuhan minat baca supaya Mhm. anak-anak itu ya gemar membaca, Mhm. kemudian uh, bagaimana menggunakan atau memanfaatkan bahan bacaan multimodal itu untuk pembelajaran dan asesmen. Begitu begitu Kak Lely, itu Oke. materi-materi. Mhm. Jadi secara umum mereka diperkenalkan dengan metode dan media Mhm. yang bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kompetensi literasi siswa.
Oke, baik. Oke. Nah, dengan, dilaksanakan atau diselenggarakan BIMTEK ini, BPMP yakin dan optimis bahwa, jumlah, minat baca begitu ya, literasi di, kabupaten-kabupaten yang ada di Flores, bahkan yang ada di NTT ini bakal meningkat begitu Pak Yandri ya? Ya, 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 oke. Saya sambungkan dulu tadi, Mmm. pertanyaan mengenai siapa yang Oh, pemberi menjadi materi pemateri ya? atau Oke. narasumbernya. Mhm. Jadi, narasumber untuk BIMTEK-nya Mhm. itu ada Widya Prada dari, badan, eee yang sudah dilatih di Badan Bahasa, Mhm. kemudian ada koordinator pengawas, ada koordinator, guru penggerak, Mhm. kemudian mereka yang sudah pernah mengikuti, pelatihan, buku bacaan bermutu di tingkat nasional. Nah, Mmm. Eee, berkaitan dengan yang ditanyakan oleh Kak, Leli, Lely, mhm. apakah BPMP yakin bahwa dengan melakukan, BIMTEK ini maka akan menemukan minat baca dan Mmm. kemampuan literasi siswa kita bisa meningkat? Iya. Tentu tidak serta-merta ya, tetapi Mhm. kami yakin bahwa dengan kegiatan ini akan menolong para guru menemukan metode dan media yang tepat Mhm. untuk, mengajar siswanya. Oke. Dan memang bukan hanya ini Kak Lely yang Mhm. kami lakukan berkaitan dengan, upaya untuk meningkatkan kemampuan, literasi siswa, ada program lain selain Mhm. selain BIMTEK ini, seperti wawancara kita minggu lalu bersama Kak Femi itu, Iya. kita bahas tentang reading camp. Reading camp Mmm. itu juga, salah satu program yang dilakukan oleh BPMP Mhm. untuk meningkatkan kemampuan membaca, siswa kita, gitu. Jadi Oke. yakin Kak Femi, ya, Yakin ya? ya Oke. yakin Kak Lely, ya Baik. yakin Kak Lely, ya. Baik, sebelum Ya. kita akhiri, apa yang menjadi harapan Pak Yandri begitu, untuk masyarakat Oke, dan ya juga kami anak-anak kami didik kita? ya, Mhm. betul. Kami sangat berharap kita semua punya kepedulian yang sama. Mhm. Kalau anak-anak kita punya, kompetensi literasi yang baik, maka mereka akan bisa hidup baik di abad ini. Jadi, karena literasi menjadi pintu Mmm. gerbang untuk segala ilmu dan untuk kompetensi-kompetensi yang lain. Yang sederhana adalah kalau anak-anak bisa membaca, Mhm. maka bisa belajar ilmu yang lain. Tetapi kalau belum bisa membaca, kita tentu akan kesulitan untuk belajar dan juga mengajarkan ilmu yang lain. Karena itu kami sangat berharap Mhm. semua kita berperan mendukung anak-anak kita, program-program BPMP, tidak hanya BPMP, Mhm. mungkin program dari Dinas Pendidikan atau instansi yang lain, atau dari siapapun Mhm. kita dukung, pemerintah melakukan kegiatan seperti ini, didukung oleh masyarakat, dan lebih dari itu dukungan orang tua sangat-sangat sangat kami harapkan karena kalau kita sudah mendampingi anak-anak di sekolah dan itu bisa dilanjutkan di rumah, Mhm. itu akan sangat baik dan hasilnya akan tentu akan lebih baik dan lebih cepat, lebih lebih cepat begitu Kak Lely. Oke. Pak Yandri, terima kasih untuk waktunya bersama RRI, pagi hari ini. Ya Sukses baik. untuk, Ya, segala terima kasih Kak kegiatannya. Lely, terima kasih juga untuk dukungan RRI ND selalu, Update ya? menyebarluaskan informasi pendidikan. Terima Oke. kasih banyak. Terima kasih, salam sehat. Ya.